Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indana Zulfa dari kelompok 1, absen 18. Perkenalkan, nama saya Rara Gwinta Anjani Putri, absen 22. Perkenalkan, nama saya Korina, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rina Syadewiliani, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rizky Devianto, absen 25. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang kejayaan Islam. Materi yang akan dibahas meliputi 1. Periodisasi masa kejayaan Islam. Yang kedua, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, faktor internal dan faktor eksternal. Yang keempat, tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, biografi tokoh masa kejayaan Islam. Dan yang terakhir adalah penerapan perilaku mulia. Periodisasi sejarah Islam. A. Periode klasik yang terjadi pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi dalam dua fase, yaitu fase ekspansi atau integrasi yang terjadi pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Yang kedua adalah fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. B. Periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Periode ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi dan kemunduran pada 1700 hingga 1800 Masehi. C. Periode modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai seterusnya. Periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pemburu Islam. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini juga disebut dengan periode klasik. Terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut oleh Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau sering disebut oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan untuk dakwah Islam. Kemajuan Islam terjadi pada bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam terjadi pada bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Faktor internal. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor internal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan kegiatan sekali, terutama di bidang astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kejayaan Islam disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik, antara lain: 1. Melakukan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis yang menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu.
3. Mengembangkan ilmu agama dengan beriktiat ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Antara lain, 1. Ilmu filsafat. Al-Kindi 809-873 Masehi, Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi, Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah, Ibnu Tufail wafat tahun 581 Hijriah, Ibnu Sina 980-1037 Masehi, Al-Ghazali 1085-1101 Masehi, Ibnu Rus 1126-1198 Masehi. 2. Bidang kedokteran. Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi, Hurain bin Ishaq 810-878 Masehi, Tabib bin Qurra 836-901 Masehi, Ar-Razi atau Razes 809-873 Masehi. 3. Bidang matematika. Umar Al-Farukan Al-Khawarizmi. 4. Bidang astronomi. Al-Farazi, pencipta astrologi. Al-Watani atau Al-Betaknius, Abul Wafa menemukan jalan ketiga dari bulan. Al-Farwani atau Al-Fragenius. 5. Ilmu tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi wafat 147 Hijriah, As-Sudah Muqatil bin Sulaiman wafat 150 Hijriah, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. 7. Ilmu hadis. Imam Bukhari 194-256 Hijriah, Imam Muslim wafat 231 Hijriah, Ibnu Majah wafat 273 Hijriah, Abu Daud wafat 275 Hijriah. At-Tirmizi. Biografi tokoh masa kerajaan Islam. 1. Ibnu Rusyd 520-595 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rusyd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. 2. Al-Ghazali 450-505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. 3. Al-Kindi 805-873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. 4. Al-Farabi 872-950 Masehi. Nama lengkapnya Abnas Muhammad Ibnu Takan Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau turunan Turki. 5. Ibnu Sina 980-1137.
Nama lengkapnya Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat di Hamazah. Penerapan perilaku mulia. 1. Menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. 2. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. 3. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita, karena dapat meneliti permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. 4. Memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. 5. Kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Rangkuman. 1. Masa kejayaan Islam memiliki 2 periode, yaitu periode klasik dan periode pertengahan. 2. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 3. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam terdapat pada bidang ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. 4. Biografi tokoh pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rushd menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Al-Ghazali memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad. Al-Kindi disebut filsuf Al-Arab. Al-Farabi memiliki karya ilmu yang terkenal, yaitu Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah. Ibnu Sina memiliki karya yang terkenal berjudul Al-Kanun fi At-Tib. 5. Penerapan perilaku mulia terdapat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi yang berkembang baik.